Cuaca ekstrim yang melanda ibu kota beberapa hari terakhir memicu banjir dan kemacetan parah di sejumlah wilayah. Hujan deras disertai angin kencang membuat sejumlah jalan banjir hingga transportasi umum terpaksa henti operasi sementara. Yang memiriskan, korban tewas mengemuka akibat bencana ini. Tiada lain masyarakat diimbau waspada. Berikut laporan khas redaksi. Pertengahan pekan yang melelahkan hidup di Jakarta. Bagaimana tidak, hampir setiap sore hingga malam, hujan deras turun disertai angin kencang. Saat mobilitas warga sedang tinggi untuk kembali ke rumah, kemacetan mengadang di banyak lokasi. Macet parah, hujan deras, hingga ancaman pohon tumbang, hingga sampai transportasi umum ikut terdampak dengan henti operasi sementara. Sebuah kombinasi yang melelahkan bagi siapapun yang sedang mencari nafkah di Jakarta. Berikut harapan sebagian warga kepada Pemprov DKI Jakarta agar hujan dan cuaca buruk tak picu terhambatnya aktivitas masyarakat. Kalau hujan ya nggak bisa narik lah, soalnya kan mana ya susah gitu buat dapat orderan. Terus pasarnya kemarin gimana bang, sampai nggak bisa jalan atau kejebak berapa lama bang? Ya kejebak bisa satu orderan bisa satu jam kak. Saya pulang nih ceritanya nih ke terminal, kosong tuh bus sama sekali, busway kosong. Hanya jalur satu yang ada, cuman itu juga hanya satu bus. Kemudian jalur 2 dan 3 sampai 4, 5 itu kosong sama sekali. Kemudian Jaklingko yang arah ke Lebak Bulus dia nggak mau narik karena banjir di depan ITC Fatmawati. Saya cukup terganggu ya kak, karena kan saya memang guru bimbel privat, jadi saya menggunakan transportasi umum, jadi cukup terganggu. Apalagi dengan cuaca yang kurang hujan ya, musim hujan gitu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bukannya berpangku tangan. Di bawah komando Gubernur Pramono Anung, sejumlah skenario dilakukan. Salah satunya membangun sejumlah waduk yang jebol akibat derasnya arus air yang disebabkan cuaca ekstrim akhir-akhir ini. Pramono juga sudah meminta kepada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga untuk memperbaiki semua waduk di wilayah Jakarta yang rusak atau jebol akibat cuaca ekstrim yang melanda Jakarta. Memang ada patahan, ada tanggul yang dimiliki oleh Kemang Village yang retak dan kemudian bocor dan kemudian menyebabkan air Kali Krukut itu meluap. Maka dengan demikian saya sudah minta untuk segera ini Khusus penanggulangan korban tanggul jebol, upaya evakuasi juga dilakukan Brimopolda Metro Jaya. Dengan menggunakan perahu karet, sejumlah personel Brimob memasuki perumahan untuk mengevakuasi warga. Meski awalnya menolak, setelah dibujuk, warga ini bersedia dievakuasi untuk mendapatkan pengobatan. Belakangan terungkap korban kakinya terluka tertusuk beling saat banjir melanda yang mengakibatkan pendarahan. Jika dilihat lebih luas, sejak pertengahan tahun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi awal musim kemarau di sebagian besar wilayah di Pulau Jawa mengalami kemunduran. Hal yang sama juga terjadi dengan anomali curah hujan ekstrim yang hingga Oktober. Fenomena banjir Jakarta dan sekitarnya bukanlah fenomena baru. Bahkan sejak era kolonial dulu Batavia, kota ini dikenal rentan terhadap banjir. Pertanyaannya kemudian, mengapa banjir di Jakarta terus terjadi dan seakan sulit teratasi secara permanen? Kalau mau kita membenahi tata kelola banjirnya, berarti kita harus menemukan bagaimana wilayah-wilayah yang terkoneksi dalam satu aliran air ini bisa saling sinergi. Kemudian bagaimana sektor-sektor mulai dari perairan, kemudian dari tata ruangnya, dari pembangunan infrastruktur sampai ke sosialnya itu bisa mengarah pada adaptasi ataupun pengurangan risiko banjir di masa depan. Akhirnya kesadaran masyarakat menjadi salah satu kunci. Waspada mitigasi bencana bisa menjadi pengingat ketika cuaca ekstrim akan terjadi. Hal-hal sederhana bisa dilakukan mulai periksa prediksi cuaca setiap hari, hindari mobilitas saat hujan lebat, hingga waspadai rute rawan bencana saat hujan,
disarankan bisa dijadikan pegangan saat cuaca ekstrim seperti sekarang. Tim Liputan CNN Indonesia.